Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hayakumullahu jami'an. Naltaqi marratan ukhra fi hadzal yaumil mubarak wa as'alullaha subhanahu wa ta'ala ay yaj'alakum minal mutahammisina fi talabil ilm wa ay yarzuqakum al ilman nafi'. Fa insyaallah fi hadzal yaum sanuhawil an nashrah lakum adab ziyarah al-Madinah al-Munawwarah. Fa arjukum an taftahu kitabakumul muqarrar Sahih al-Adab al-Islamiyah. Taftahuna dzalikal kitab wa tasma'una kadzalika ila hada al-bayan. Naam, ikhwati tullab, fi hadzal liqa insyaallah sanastamir al-bayan li adab ziarah al-Madinah al-Munawwarah wa sanabda min al-adab ar-rabi' lianna al-adab al-awwal was-tsani was-tsalis qad syarahna wa bayyana lakum bil liqa as-sabiq. Ya, santri-santri sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang adab-adab ketika mengunjungi Madinah al-Munawwarah. Nah, pada pertemuan sebelumnya adab yang pertama, kedua, dan yang ketiga itu sudah kita jelaskan ya. Sudah kita jelaskan semua. Dan dalil-dalilnya juga sudah kita jelaskan masing-masing. Nah, kita akan melanjutkan pada hari ini, yaitu menjelaskan tentang adab yang keempat ya, adab yang keempat. Al-adab ar-rabi' min adab ziarah al-Madinah al-Munawwarah al-iktsar minas shalah wassalam alaihi. Jadi adab yang keempat dari adab-adab atau dari sebagian adab-adab ketika kita mengunjungi Madinah al-Munawwarah adalah memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita disuruh untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mengunjungi kota Madinah. Naam, naqra ad-dalil ala ma yadullu ala hadha. Ya, kita bacakan dalil berikut ini. Ini adalah dalil yang menunjukkan disunnahkannya untuk memperbanyak sholawat ketika seseorang berada di Madinah al-Munawwarah. Rawa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Wa sahhahu al-Albani, dan disahihkan oleh Imam al-Albani. Berarti hadisnya ini adalah hadis sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian membuat rumah kalian menjadi kuburan.
Wala taj'alu qabri 'idan, dan jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai hari raya. Wa sallu alayya fa inna salatakum tabalughuni haitsu kuntum. Bersolawatlah kepadaku karena sesungguhnya solawat kalian sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Nah, ini dalil ya, dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa dianjurkan kita untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis ini tadi bahwa di mana saja kita bersolawat maka solawat tersebut akan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita jelaskan sedikit tentang hadis ini. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian membuat rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Nah, di sini ada penjelasannya, nampak ya di sini ada angka 1. Qauluhu la taj'alu buyutakum qubura. Di sini dijelaskan apa makna dari ucapan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura. Di sini disebutkan artinya kal kubur fi khalwiha anis salati wa dzikri wal ibadah. Seperti halnya kuburan yang sunyi atau yang tidak dilakukan di dalam kuburan tersebut salat, dzikir dan ibadah. Balish goluha bidzalik. Akan tetapi isilah rumah-rumah kalian dengan solat, zikir dan ibadah. Itu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, misalnya tilawatul Quran dan seterusnya. Wal makna wa'tu al-buyuta hadduha minas solati wal ibadah. Artinya adalah berikan kepada rumah-rumah kalian bagiannya berupa solat dan ibadah. Jadi memang untuk rumah ya, kita dianjurkan untuk membagi sebagian solat kita itu kita laksanakan di rumah. Dan ini tentunya khusus untuk solat-solat sunnah ya, rawatib atau nafilah. Ya, kalau misalnya kita perkirakan masih sempat di rumah untuk melakukan solat sunnah qobaliyah misalnya atau ba'diyah ya, maka kita kerjakan sholat tersebut di rumah. Jadi kita buat sebagian sholat kita itu di rumah, khususnya sholat-sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Begitu juga untuk ibadah-ibadah yang lain, misalnya zikir, membaca Quran ya, dan ibadah-ibadah yang semisalnya kita kerjakan juga di rumah ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini melarang kita membuat rumah kita bagaikan kuburan, karena di kuburan itu kan tidak ada sholat di situ ya, tidak ada zikir, tidak ada ibadah yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya agar jangan sampai rumah kita kosong dari ibadah ya, kosong dari sholat, kosong dari zikir, tasbih dan seterusnya. Kemudian kita baca di sini qauluhu yang kedua ya, wala taj'alu qabri idan. Jangan kalian menjadikan kuburanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idan sebagai id. Apa makna id? Ismun lima ya'udu minal ijtima' al-am ala wajhil mu'tad. Id itu adalah sebutan bagi sesuatu yang berulang ya, dari perkumpulan-perkumpulan tahunan yang dibuat menjadi kebiasaan ya, yang dibuat menjadi kebiasaan. Kemudian yang ketiga, quluhu wa sallu alayya fa inna salatakum tabalughuni haitsu kuntum. Bersolawatlah kalian kepadaku, kata Nabi,
karena sholawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. La tatakallafu al-mu'awadah ilayya faqadis taghnaitum bis sholati alayya. Jadi tidak perlu kita untuk memberat-beratkan diri atau menyusahkan diri untuk terus-menerus mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dimanapun kita, ya, sholawat yang kita bacakan, sholawat yang kita sampaikan itu pasti sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu man shalla alayya sholatan. Nah, penjelasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya sholatan adalah wahidatan wa abdulu siyagis sholati ala nabi sigotu al-waridah fit tasyahhud. Di sini dijelaskan bahwa lapas, ya, yang paling utama ketika kita bersolawat adalah sebagaimana yang terdapat di dalam lapat solawat yang di tasyahud, ya. Ketika kita tasyahud di dalam solat, di situ kan kita membaca solawat. Jadi itulah solawat yang paling afdal, solawat yang paling utama. Kemudian yang kelima, apa penjelasan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu biha asyran. Allah bersolawat kepadanya, ya. Artinya a'tahullahu bitilkas salatil wahidah asyran minar rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya. Jadi makna Allah bersolawat kepada seorang hamba adalah Allah memberikan rahmat kepada hamba tersebut. Allah mengasihinya, memberinya rahmat, ya. Ya, kita baca hadis yang kedua ini yang merupakan dalil yang kedua dari tentang atau berkaitan tentang dianjurkannya memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawa Muslimun an Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqal, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Man shalla alayya salatan, siapa saja yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Jadi sekali kita bersolawat kepada Nabi, maka 10 kali Allah bersolawat kepada kita. Seperti yang sudah Anda jelaskan tadi, bahwa makna solawat Allah kepada kita bahwa Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Dan sebenarnya masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan disunnahkannya untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang bahwa solawat kepada Nabi ini banyak sekali manfaatnya. Termasuk tadi kita mendapat rahmat, kemudian nanti di akhirat kita mendapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dosa-dosa kita diampuni, ya. Kemudian derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan sholawat yang terus-menerus kita sampaikan dan kita bacakan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum masuk kepada adab yang kelima, di sini perlu kita jelaskan apa istifadah yang bisa kita ambil dari hadis yang barusan kita jelaskan atau yang barusan kita bacakan. Mayustafadu, apa yang bisa diistifadahkan atau diambil faidah dari hadis yang kita bacakan tadi. Yang pertama, ada masyru'iyati as-shalah fil maqabir. Tidak disyariatkannya untuk sholat di pemakaman, ya, di kuburan. Tidak disyariatkan sholat di kuburan.
Al-istifadah ats-tsaniyah istihbab kasratis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan untuk terus memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-istifadah ats-tsalisah ada mujawazil ijtima' inda ayyi qabarin lil ihtifali bih. Tidak diperbolehkan berkumpul-kumpul di samping atau di sebuah kuburan, ya, kuburan siapapun untuk ihtifal, merayakannya atau memperingatinya. Bahkan di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan untuk berkumpul-kumpul di situ atau menjadikan kuburannya sebagai perayaan, ya, atau peringatan, gitu. Kemudian al-istifadah ar-rabi'ah al-hathu ala sholatin nafilah fil bait. Anjuran untuk melakukan sholat nafilah, sholat sunnah di rumah. Al-khamisah, ya, yang kelima, adimu manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda rabbih subhanahu wa ta'ala. Keagungan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulianya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin-poin penting yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang barusan kita jelaskan. Tsumma nantakil ila bayan al-adab al-khamis. Ada murab is-saut bid-du'a fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak meninggikan suara, tidak mengeraskan suara ketika berdoa di Masjid Nabawi. Jadi ini adab yang kelima, ya. Larangan untuk menguatkan suara atau mengeraskan suara ketika berada di Masjid Nabawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tashkurun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian keraskan suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul, dan janganlah kalian menjaharkan atau menguatkan ucapan kalian kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana kalian mengangkat atau menguatkan suara kalian sebagian kepada sebagian yang lain. Antahbatu a'malukum, terhapuslah amal-amal kalian. Wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidak menyadarinya atau tidak mengetahuinya. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita larangan menguatkan atau mengeraskan suara, mengangkat suara di Masjid Nabawi. Jadi kenapa dilarang untuk menguatkan suara di Masjid Nabawi? Di sini disebutkan, ya, di poin yang kedua, ijlalan lahu wa tauqiran wa taqdira, sebagai bentuk mengagungkan, ya, memuliakan dan menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian poin yang ketiga di sini disebutkan antah batu a'malukum karohataan tubutol a'malukum fala tusabuna alaiha. Dikhawatirkan amal-amalan kalian akan batal, ya, akan terhapus disebabkan kalian mengangkat atau menguatkan suara, mengeraskan suara di Masjid Nabawi. Fala tusabuna alaiha, maka tidak akan dapat pahala lagi, ya. Kalian tidak akan mendapat pahala.
Yang keempat, qauluhu wa antum la tashkurun. Ai bihubutiha wa budlaniha. Kalian tidak merasa, ya, tanpa kita sadari ternyata amal-amal kita batal sendiri, ya, ketika kita mengeraskan atau mengangkat suara kita di Masjid Nabawi. Ma yustafadu. Ini poin-poin penting yang bisa kita ambil dari hadis yang barusan atau dari ayat yang kita bacakan tadi, ya. Ada mujawaz raf'is saut di masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibolehkan mengangkat suara di Masjid Nabawi. Asani, yang kedua, qad tabatulu a'malul abdi wa huwa la yash'ur fayambagi lahu an yuhasiba nafsah. Bisa jadi amal seorang hamba, ya, amal-amal seorang hamba itu batal, terhapus pahalanya. Wa huwa la yash'ur, dan dia tidak menyadarinya. Maka selayaknya atau semestinya dia senantiasa introspeksi diri. Kemudian yang ketiga, wujub taukir an-nabi sallallahu alaihi wasallam hayyan wa maitan. Jadi poin yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat yang kita bacakan tadi, wajibnya memuliakan ataupun mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup ataupun setelah wafat. Al-adab al-akhir min adab ziyaratil Madinah al-Munawwarah al-hirsu ala shalah fi rawdati syarifah. Al-mujahadah ala as-shalah fi rawdah asy-syarifah. Berusaha dengan keras, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa sholat di rawdah asy-syarifah. Dalilnya adalah babis sahihain, disebutkan dalam sahihain, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Apa-apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku merupakan raudah, ya, taman surga. Raudatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Jadi di antara rumah Nabi dengan mimbarnya merupakan taman-taman surga, atau disebut raudah, ya. Jadi disinilah disunahkan kita untuk bisa sholat, ya. Qauluhu, ini penjelasannya, ma baina baiti, apa yang ada di antara rumahku, artinya bait Aisyah radhiyallahu anha, rumah Aisyah radhiyallahu anha, alladzi sara fihi qabaruhu, yang merupakan di mana dikuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikuburkan di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qauluhu wa minbari, dan mimbarku, artinya maudi minbarihi, tempat mimbarnya. Qauluhu raudatun, ya, raudah taman, ya, ardun muhdarratun bi anwa'in nabatat, tanah yang hijau yang ditanami dengan berbagai macam nabatat, tumbuh-tumbuhan atau bunga, ya. Qauluhu min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Annal ibadah fihi tuaddi ilal jannah. Jadi beribadah di raudhah itu tuaddi ilal jannah, ya, bisa menyebabkan seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Ma yustafadu. Nah, ini poin-poin penting yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini,
Yang pertama adalah al-haddu ala shalah fir rawdatis syarifah. Motivasi ataupun dorongan ya, anjuran untuk salat di Raudhah Asy-Syarifah. Wa hiya ma baina qabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa maudi mimbari. Ya. Dan Raudhah itu adalah di antara kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tempat mimbarnya. Asani fadilatun Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyan wa maita. Keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik ketika masih hidup maupun setelah wafat. Kemudian as-salis takrirul iman bil jannah. Takrir al-iman bil jannah. Takrir, apa arti takrir? Penetapan ya, menetapkan iman dengan surga ya. Wa annaha riyadun, dan surga itu disebut dengan riyad ya, atau taman ya. Jadi surga itu karena dia indah ya, disebut juga dengan riyad ya, taman. Ya, kita telah menjelaskan tadi adab-adab ketika mengunjungi Al-Madinah Al-Munawwarah, dari adab yang keempat, 5, dan ke-6. Alhamdulillah pada hari ini kita telah selesai dari menjelaskan ya adab ziarah Al-Madinah Al-Munawwarah. Semoga apa yang kita pelajari ya bisa bermanfaat untuk kita dan nantinya bisa kita amalkan. Syukran lakum ala husni istima'ikum wa musyarakatikum al-jaidah, fajazakumullahu khairan. Fa nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.